anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kondisi kalian tetap fit dan sehat selalu. Nah, kembali lagi bersama Ibu di sini, Ibu Mary, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai KD5, yakni siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, apa saja contoh perusahaan dagang di lingkungan sekitar kalian? Ya, benar. Toko kelontong itu bisa perusahaan dagang. Alfamart, Indomaret itu juga merupakan contoh perusahaan dagang yang ada di lingkungan kalian. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan lebih mencangkup mengenai materi tentang analisis pembelian dalam perusahaan dagang. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yakni pada akhir semester 1, Ibu sudah memberikan materi mengenai pengenalan siklus akuntansi perusahaan dagang, yakni mengenai jumlah atau potongan dan mengenai termin atau syarat pembayaran. Nah, kedua materi yang ada sebelumnya akan berkaitan dengan analisis transaksi pembelian dalam perusahaan dagang yang kita akan bahas. Namun, sebelum mengenai analisis transaksi pembelian dalam perusahaan dagang, kita harus mengetahui pencatatan dalam perusahaan dagang. Pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan metode fisik atau periodik, dan yang kedua yakni dengan metode perpetual. Nah, bedanya jika metode fisik digunakan di perusahaan yang menjual barang dengan harga yang relatif murah, tetapi sering terjadi. Contohnya, sembako. Nah, kalau metode perpetual kebalikannya, digunakan di perusahaan yang menjual barang dengan harga yang relatif mahal dan tidak sering terjadi. Ingat, kalau fisik sering terjadi dan murah, kalau perpetual jarang terjadi dengan harga yang mahal. Itulah dua perbedaan pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang. Nah, kita akan kembali dan akan membahas mengenai transaksi pembelian dalam perusahaan dagang. Yang pertama, jenis transaksi yang terjadi di perusahaan dagang adalah terjadinya pembelian barang dagang secara tunai. Ingat, secara tunai. Poin kunci pada jenis transaksi ini adalah pembelian dan secara tunai. Kalau secara tunai berarti uang di perusahaan akan keluar. Uang tersebut dicatat sebagai kas. Kas keluar atau berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Maka dalam metode fisik, di kreditnya pasti kas. Debitnya adalah pembelian sesuai dengan transaksi. Nah, jika dicatat dalam metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang dan kreditnya adalah kas. Contoh kasusnya, Ibu contohkan di sini yakni pada tanggal 1 bulan 12 dibeli barang dagang dari dibeli barang dagang dari toko AC. Maksud Ibu toko Ratih sebesar 18.500.000 secara tunai. Sehingga dalam metode fisik, pembelian dicatat di debit sejumlah 18.500.000 sesuai dengan soal, dan kas di sebelah kredit sebesar 8.500.000 rupiah. Nah, ini akan balance pembeliannya di debit 18.500.000 dan kasnya di kredit sebesar 18.500.000 rupiah. Sedangkan kalau metode perpetual, pembelian diganti menjadi persediaan barang dagang di debit sejumlah transaksi 18.500.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 18.500.000. Ingat, kenapa kas muncul di sebelah kredit? Karena pada transaksi dicontohkan secara tunai. Secara tunai artinya uang di perusahaan itu keluar, dibayarkan secara tunai. Nah, uang di perusahaan yang keluar ini dicatat sebagai kas. Kas berkurang di sebelah kredit sehingga muncullah baik itu metode fisik maupun metode perpetual,
khasnya muncul di sebelah kredit sejumlah transaksi. Nah, itu dia anak-anak perbedaan penjurnalan serta analisis transaksi yang pertama, yakni pembelian barang dagang secara tunai. Baik, Ibu akan lanjutkan ke transaksi yang kedua, yakni pembelian barang dagang secara kredit. Nah, ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yakni syarat pembelian serta potongan. Nah, kalau jenis transaksi, bukan metode dulu ya. Kalau jenis transaksi pembelian barang dagang secara kredit, metode fisiknya dicatat dengan mendebet pembelian dan mengkredit utang dagang. Sedangkan untuk metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang, sedangkan kreditnya adalah utang dagang. Ibu ingatkan, setiap terjadi pembelian barang dagang itu secara kredit, dalam artian perusahaan masih mengutang, bisa dipastikan baik metode fisik maupun metode perpuluhan pasti mengkredit yang namanya utang dagang. Dalam artian, utang dagang kita kepada perusahaan lain itu bertambah. Ingat, utang dagang bertambah di sebelah kredit. Nah, contoh kasus daripada jenis transaksi yang kedua ini adalah tanggal 2 dibeli barang dagang dari toko Usman. Berarti perusahaan kita membeli barang dagang dari toko Usman sebesar 18 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ingat anak-anak, walaupun dalam transaksi yang ada pada soal atau latihan kalian tidak menyebutkan bahwa transaksi di sini dibeli secara kredit, tapi ingat kata kuncinya. Di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Walaupun hanya ada syarat pembayaran, maka bisa dipastikan transaksi tersebut adalah transaksi secara kredit karena ada syarat pembayaran. Pembayarannya dilakukan belakangan. Nah, mari kita mengingat kembali maksud dari 2/10 dan N/30. 2/10 N/30 ini dimaksudkan jika kita membayar 10 hari pertama setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan terakhir kita membayar adalah 30 hari dihitung dari tanggal transaksi. Nanti itu akan perhitungannya dilakukan ketika kalian melakukan pelunasan terhadap toko Usman. Nah, dari contoh kasus ini, maka di penjurnalan metode fisik, debitnya adalah pembelian sebesar 18 juta dan kreditnya, ingat, syarat pembayaran menandakan bahwa pembelian itu secara kredit. Bisa dipastikan kreditnya adalah utang dagang karena utang dagangnya bertambah. Kredit kita bertambah, utang kita bertambah sebesar transaksi yakni 18 juta rupiah. Dan metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang, sedangkan kreditnya sama-sama seperti metode fisik yakni utang dagang sebesar 18 juta rupiah. Nah, itu anak-anak mengenai pembahasan transaksi nomor 2. Ibu lanjutkan transaksi jenis yang ketiga. Yang jenis yang ketiga yakni biaya angkut dari barang yang dibeli. Nah, biaya angkut ini kata lainnya yakni ongkir. Biasanya kan kalian melakukan pembelian secara online di Shopee atau Tokopedia, ada yang disebut dengan ongkir atau ongkos kirim. Nah, dalam bahasa akuntansi itu disebut dengan biaya angkut. Dalam jenis transaksi pembayaran biaya angkut biasanya dilakukan secara tunai, walaupun pembelian tersebut secara tunai dan kredit. Jadi walaupun kalian atau perusahaan kalian membeli barang dagang itu secara tunai atau membeli barang dagang tersebut secara kredit, ongkir atau ongkos kirimnya pasti dibayar secara tunai. Umumnya seperti itu. Nah, untuk metode fisik berkaitan dengan jenis transaksi biaya angkut, didebet beban angkut pembelian. Ingat, ini transaksinya mengenai biaya angkut barang yang dibeli.
maka yang muncul di debit adalah beban angkut pembelian. Kreditnya kas. Ingat, karena biaya angkut dibayar secara tunai. Kemudian untuk metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang, sedangkan kreditnya sama, yakni kas. Nah, Ibu contohkan di sini. Pada tanggal 2 dibayar per kas. Nah, dibayar per kas ini dimaksudkan dibayar dengan kas. Beban angkut pembelian dari toko Usman sebesar Rp1.900.000. Maka pencatatan jurnal dengan metode fisiknya adalah beban angkut pembelian sebesar Rp1.900.000 sebesar soal, dan kreditnya adalah kas. Sama, sebesar Rp1.900.000. Nah, untuk metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang Rp1.900.000, sedangkan kreditnya yakni kas sebesar Rp1.900.000. Ingat anak-anak, untuk biaya angkut atau ongkir dibayar biasanya dengan kas, sehingga kasnya pasti dikredit untuk kedua metode. Nah, Ibu lanjutkan ke jenis transaksi yang keempat di sini. Ada yang disebut dengan pengiriman kembali barang yang telah dibeli. Nah, biasanya pengiriman barang kembali barang yang telah dibeli ini bisa disebabkan karena barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, barang yang sudah kita beli umumnya sampai di gudang itu akan dicek kembali apakah sesuai dengan daftar pesanan. Jika tidak sesuai, maka harus segera dikembalikan ke tempat kita membeli. Nah, untuk metode fisik, pencatatan dari retur atau barang yang dikembalikan di debit adalah kas. Jika, ingat jenis transaksinya, pembelian sebelumnya berupa pembelian secara tunai, maka debitnya kas, kreditnya retur pembelian. Ingat, kita masih berbicara mengenai analisis pembelian, retur pembelian. Kemudian untuk metode perpetual, debitnya kas, berarti uang kita dikembalikan. Kreditnya persediaan barang dagang. Barang dagang yang kita beli itu kita kembalikan. Maka barang yang kita beli berkurang di gudang kita sehingga persediaan barang dagangnya dikredit. Itu untuk metode perpetual. Ibu contohkan di sini. Misalnya, pada toko Ratih tanggal 3, kita mengirim kembali barang dagangan yang rusak kepada toko Ratih. Nah, sebelumnya kita lihat di sini. Sebelumnya, tanggal 1, kita membeli barang dagang di toko Ratih sebesar Rp18.500.000 secara tunai. Nah, kemudian tanggal 3 di sini. Tanggal 3 di sini karena ada barang rusak setelah kita cek, ternyata ada barang dagang yang kita tanggal 1 membeli, 1 Desember, ternyata ada yang rusak. Ditemukan pada tanggal 3, sehingga kita mengembalikan atau mereturnya kepada toko Ratih sebesar 2 juta. Nah, karena kita melaksanakan pembelian pada saat tanggal 1 itu secara tunai, maka uang kita yang sebelumnya kita bayarkan di toko Ratih akan dikembalikan, sehingga terdapat kas dikredit sebesar 2 juta. Dan bukan kas dikredit ya, kas di debit sebesar 2 juta, sedangkan di kreditnya retur pembelian sebesar 2 juta. Nah, untuk metode perpetual sama, kasnya di debit sebesar 2 juta, sedangkan persediaan barang dagangnya di kredit sebesar 2 juta. Nah, anak-anak Ibu ingatkan di sini, jika kita meretur pembelian barang dagang atas pembelian sebelumnya secara tunai, seperti yang toko Ratih ini, maka yang kembali adalah uang yang telah kita bayarkan, sehingga muncul kas di debit, baik itu metode fisik maupun metode perpetual. Ingat, karena jenis transaksinya, Ibu tekankan sekali lagi, pengiriman barang dagang yang telah dibeli secara tunai. Sebelumnya ada pembelian tunai,
kemudian setelah kita cek ternyata ada yang barang rusak, sehingga barang yang rusak itu kita kembalikan ke toko yang kita beli. Baiklah anak-anak, itu jenis transaksi yang keempat. Ibu lanjutkan jenis transaksi yang kelima. Nah, kalau ini jenis transaksi yang kelima ini tidak jauh berbeda dari keempat. Kalau keempat pembeliannya secara tunai dari barang yang diretur, kalau di transaksi yang kelima ini retur dari pembelian barang secara kredit. Nah, kalau retur dari pembelian barang secara kredit, untuk metode fisik, debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah retur pembelian. Nah, kalau metode perpetual, debitnya sama utang dagang, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan kenapa utang dagang, baik metode fisik atau metode perpetual itu muncul. Nah, di sini sebelumnya, pada tanggal 2, kita membeli barang dagang secara kredit dari toko Usman sebesar 18 juta rupiah. Nah, ternyata setelah kita cek, pada tanggal 3 ada barang yang rusak dari barang yang kita beli dari toko Usman sebesar 1 juta. Nah, sebelumnya pada saat pembelian kita mengkredit utang dagang, artinya utang dagang kita bertambah di toko Usman. Nah, karena ada barang yang rusak, otomatis utang kita di toko Usman berkurang. Nah, utang berkurang di sebelah debit. Maka muncullah baik metode fisik maupun metode perpetual, dia akan didebit. Utang dagang akan didebit. Karena ingat, utang kita berkurang karena barang yang rusak. Nah, ini contohnya tanggal 3. Maka untuk metode fisiknya, utang dagang didebit sebesar 1 juta, retur pembelian juga dikredit sebesar 1 juta, sedangkan untuk metode perpetual, utang dagangnya sebesar 1 juta, persediaan barang dagangnya sebesar 1 juta di sebelah kredit. Nah, Ibu di sini akan lanjutkan mengenai materi nomor 6. Sebelum materi nomor 6, yakni mengenai pelunasan, di sini Ibu akan jelaskan mengenai analisis dulu pelunasan dalam pembelian barang dagang. Hal ini diakibatkan karena adanya retur maupun adanya syarat pembayaran yang tadi, yakni 2/10 atau 1/10 atau 5/10 atau EOM, end of month, atau N/30 atau N/50 sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pihak pembeli. Nah, untuk menganalisis pembelian dalam perusahaan dagang ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu jenis daripada pembelian. Jenis pembelian secara tunai, otomatis potongannya akan didapat setelah kalian membayar langsung. Kalau jenis pembayaran secara kredit, untuk mendapatkan diskon atau potongan, maka kalian harus lihat dari syarat pembayarannya. Jadi di sini jenis pembelian, lihat dua sisi, apakah dia membeli secara tunai ataukah membeli secara kredit. Tanggal pembelian, perlu kalian catat tanggal pembeliannya kalau jenis pembeliannya secara kredit, karena ini akan menghitung berapa persen diskon yang akan didapat. Kemudian syarat pembelian. Syarat pembelian seperti yang Ibu bilang 2/10, N/30 atau IOM saja. Masing-masing syarat pembayaran akan mengakibatkan jenis atau jumlah potongan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya lihat apakah ada pengembalian atau retur. Kenapa hal itu penting? Karena dengan adanya retur maka akan mengurangi besarnya utang kita dari pihak penjual barang atau dari pihak perusahaan yang kita beli barang dagangnya. Dan yang terakhir adalah tanggal pelunasan. Kenapa penting? Ingat, kaitannya di sini adalah syarat pembayaran. Apakah perusahaan kita dapat potongan atau tidak? Jadi ingat, kalau secara tunai memang lebih gampang. Kalian hanya melihat besarnya potongan tunai yang didapat kalau ada. Ataukah
adanya retur atau tidak. Nah, sedangkan kalau pembelian secara kredit ini membutuhkan langkah yang lebih banyak. Yang pertama yang kalian analisis adalah syarat pembayaran. Itu sangat penting. Yang 2/10 N/30 atau IOM, karena itu akan mengakibatkan pengaruh dari besarnya potongan yang akan kalian peroleh. Ingat itu. Kemudian adanya pengembalian atau retur. Kalian catat apakah pembelian yang kita lunasi ini ada retur atau tidak. Jangan sampai retur kalian tidak ingat. Itu akan merugikan perusahaan. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan mengenai transaksi nomor 6, yakni pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan atau diskon. Nah, untuk pencatatan metode fisik, yakni debitnya utang dagang, kreditnya kas. Nah, kenapa di debit muncul utang dagang? Karena kita melakukan pelunasan terhadap utang kita kepada orang lain. Utang berkurang. Utang berkurang dicatat di sebelah debit, sehingga untuk metode fisik, debit, dan untuk metode perpetual, utang dagang itu juga sama di sebelah debit. Nah, kemudian kenapa muncul kas pada saat pelunasan? Di perpetual juga muncul kas karena uang perusahaan itu berkurang akibat kita melunasi utang. Uang perusahaan berkurang, maka kas perusahaan juga berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit, sehingga pada jurnal dicatatlah kas di sebelah kredit. Nah, Ibu contohkan di sini. Pada tanggal 22 bulan Desember dilunasi transaksi pembelian barang dagang tanggal 2 bulan 12 ini nak ya, bukan 10. Tanggal 12 Desember kepada toko Usman. Sebelumnya tanggal 2 bulan 12 kita membeli barang dagang dari toko Usman. Kemudian pada tanggal 22 kita melunasi pembelian tersebut. Nah, yang pertama kalian hitung adalah ada diskon atau tidak, kemudian ada retur atau tidak. Nah, kita dari retur pertama. Apakah dari pembelian toko Usman ini ada retur atau tidak? Kita cek dulu retur. Jika ada, maka harus dikurangi dari harga pembelian. Nah, ternyata pada tanggal 2 bulan 12 kita membeli barang dagang dari toko Usman sebesar 18 juta rupiah. Nah, kita lihat apakah transaksi ada retur toko Usman. Tanggal 3 ternyata ada barang yang dikembalikan kepada toko Usman. Berarti ada retur atau pengembalian kepada toko Usman. Returnya sebesar 1 juta. Nah, karena adanya retur berarti utang kita yang berada di toko Usman juga berkurang sebesar 1 juta. Sebelumnya kita membeli sebesar 18 juta. Tanggal 2 kita membeli sebesar 18 juta. Kemudian tanggal 3 terdapat retur toko Usman sebesar 1 juta. Maka utang kita yang akan kita lunasi adalah sebesar 17 juta. Didapat dari mana? Pembelian awalnya 18 juta dikurangi retur tanggal 3 sebesar 1 juta, 18 kurangi 1 sama dengan 17 juta rupiah. Nah, itu kita yang pertama. Ada retur atau tidak. Yang kedua, dapat diskon atau tidak. Kita lihat dari syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya di sini adalah 2/10 N/30. Dapat diskon kalau bayar 10 hari dari tanggal transaksi. Nah, seharusnya maksimal mendapatkan diskon adalah tanggal 11 karena 10 hari dari tanggal 2 adalah tanggal 11. Setelah tanggal 11 tidak akan mendapatkan diskon. Nah, kita lihat sekarang pelunasannya bukan tanggal 11 tapi tanggal 22, berarti tidak mendapatkan diskon. Nah, sehingga baik metode perpetual atau fisik, debitnya utang dagang sebesar 17 juta, kreditnya uang kita yang keluar yakni kas sebesar 17 juta. Ingat, tidak ada diskon karena melebihi 10 hari.
hanya dihitung retur. Nah, bagaimana Bu jika tidak ada retur? Nah, jika misalnya tidak ada retur, kalau tanggal 3 tadi kan ada retur dari ke toko Usman karena barangnya rusak sebesar 1 juta. Jika tidak ada retur, maka seharusnya di sini adalah utang dagang sebesar 18 juta. Kasnya juga sebesar 18 juta sesuai dengan pembelian. Ibu garis bawahi jika tidak ada retur. Tetapi jika ada retur, kalian harus kurangi retur terlebih dahulu. Maka sebesar hasil pengurangan ini adalah utang yang harus kalian bayarkan. Nah, Ibu lanjutkan ke jenis transaksi nomor 7, yakni ini pelunasan jika ada potongan. Nah, kalau metode fisik, debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas. Nah, kreditnya lagi adalah potongan pembelian. Ini potongan pembelian ini adalah sebesar diskon yang diberikan. Nah, kalau metode perpetual, debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas, sedangkan untuk potongan dicatat dengan persediaan barang dagang. Contoh kasusnya, Ibu contohkan di sini salah satu. Tanggal 9 dilunasi transaksi pembelian barang dagang kepada toko Usman, yakni pembelian tanggal 2 bulan 12 ya anak-anak, bukan bulan 10, ini salah ketik. Tanggal 2 bulan Desember 2020. Ingat, dari tanggal 2 sebelumnya 10 hari, syaratnya 2/10N/30, maka tanggal 11 masih mendapatkan diskon. Ternyata pelunasannya adalah tanggal 9, otomatis mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, berapa besar diskonnya? Diskonnya adalah sebesar 17 juta. Kenapa 17 juta? Ingat, ada retur tadi tanggal 3 sebesar 1. Awalnya membeli 18, ada retur tanggal 3 sebesar 1 juta, kalian kurangin dulu. Maka sisa utangnya sebesar 17 juta. Nah, diskonnya didapat dari sisa hutang yang harus dibayarkan, bukan dari jumlah pembelian. Ingat, dari sisa hutang yang harus dibayarkan. Karena harus ingat ada retur atau tidak. Karena retur ini bisa ada, bisa tidak. Kalian harus catat itu. Nah, diskon, ingat kembali lagi ke diskon. Maka diskonnya, besar diskonnya adalah 17 juta kali 2%. Kalian mendapatkan diskon sebesar Rp340.000. Maka jurnalnya untuk metode fisik, utang dagang sebesar 17 juta, sebesar kita mempunyai hutang di toko Usman, 17 juta tadi sudah dikurangi retur. Nah, kasnya sebesar Rp16.660.000. Nah, di mana didapat kas sebesar 16 juta? Didapat dari besarnya hutang 17 dikurangi diskon Rp340.000. Nah, 17 juta rupiah dikurangi diskon Rp340.000, maka uang yang kalian keluarkan hanya sebesar Rp16.660.000. Nah, untuk metode fisik, diskonnya dicatat sebagai potongan pembelian sebesar Rp340.000, sedangkan untuk metode perpetual, diskonnya dicatat dengan mengkredit persediaan barang dagang sebesar Rp340.000. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan Ibu dari transaksi nomor 7, yakni transaksi potongan. Nah, Ibu ingat sekali lagi, kalau pelunasan yang perlu kalian ingatkan adalah berapa nominal saat membeli, tanggal pembelian, syarat pembelian. Ingat, ada retur atau tidak? Retur ini ingat, mengurangi utang kita kepada orang lain. Kemudian baru diskon, ada diskon atau tidak. Nah, Ibu lanjutkan anak. Untuk selanjutnya, ternyata ada hewan muncul, yakni hewan, kalian pasti tahu ini pasti hewan landak ya. Maka karena adanya hewan landak ini muncul, kalian pasti sudah tahu seperti biasa ada landak, latihan mendadak. Nah, anak-anak, ini ada 4 soal yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini dari poin 1 sampai poin 7.
Nah, gunanya landak ini adalah mengukur apakah kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu jelaskan atau tidak. Landak ini tidak akan dikumpul pada pembelajaran hari ini, tetapi nanti kita akan bahas pada Zoom meeting yang akan Ibu lakukan minggu depan. Sebelum Zoom meeting, Ibu akan bagikan materi lagi satu, yakni materi kita mengenai penjualan secara kredit, tunai, potongan, dan retur. Nah, untuk cangkupan materinya sebenarnya sama, cuma kita memposisikan untuk materi selanjutnya yakni penjualan. Kalau materi sekarang adalah berupa pembelian. Hampir sama anak-anak, cuma akun yang dipengaruhinya saja berbeda. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini. Ingat, jika ada yang ditanyakan, pasti ada dong ditanyakan ya. Ingat bisa komen pada GC kelas kalian masing-masing atau WhatsApp Ibu secara pribadi. Nah, ingat, jaga kesehatan kalian dimanapun, pakai masker, cuci tangan dengan sabun. Nah, sampai jumpa minggu depan pada Zoom anak-anak, dan Ibu akan upload materi selanjutnya yakni penjualan pada channel YouTube Ibu. Pantengin terus ya. Salam Rahayu. Terima kasih anak-anak.